A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan kita berkenaan dengan ma'rifatun nas. Bahwasanya tadi sudah disampaikan manusia itu terdiri atas 3 unsur, yaitu jasad, ruh, dan jiwa. Jasad atau fisik, ya, berupa fisik itu disebut Allah dalam beberapa ayat, yaitu berupa penciptaan dari saripati tanah. Artinya fisik ini berkenaan dengan sesuatu yang dapat dicerna atau dilihat oleh panca indera, diraba oleh panca indera. Berkenaan dengan fisik ini tidak banyak Allah menerangkannya di dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang menerangkan tentang fisik manusia itu Allah terangkan berkenaan dengan penciptaan manusia dari saripati tanah. Contohnya di surat Al-Mu'minun, ya, surat Al-Mu'minun di ayat ke-12 Allah berfirman, walaqad, dan sungguh, khalaqna, aku telah menciptakan al-insan, manusia, min sulalatin, dari saripati, mintin, dari tanah. Ini contohnya. Dan masih banyak ayat yang lain. Ayat-ayat berikutnya bercerita tentang itu. Kemudian unsur yang kedua, bahasanya manusia itu dibentuk dari ruh. Ruh itu adalah sumber hidup. Contoh daripada ayat berkenaan dengan ruh itu di surat Shad, surat ke-38 di ayat ke-72 Allah berfirman di situ. Allah berfirman di ayat ke-72, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faida sawaituhu, kemudian jika telah aku sempurnakan kejadiannya, maksudnya kejadian daripada manusia yaitu Adam, fanafahtu, dan aku tiupkan, fihi, ke dalamnya, mirruhi, dari ruhku. Ruh punyaan Allah, sumber energi, sumber hidup. Faqa'u, maka tunduklah kalian, lahu, kepadanya, sajidin, dengan bersujud. Ini perintah Allah kepada iblis, ya, kepada malaikat, kepada seluruh malaikat, agar ketika Adam itu sudah diciptakan oleh Allah, kemudian dihidupkan dengan ditiupkannya ruh, itu mereka malaikat diperintahkan untuk sujud. Nah, ini berkaitan dengan ruh, bahwasanya ketika manusia itu sudah diciptakan, kemudian ditiupkanlah ruh, maka hiduplah manusia tersebut. Hal ini juga Allah terangkan juga di dalam surat As-Sajdah di ayat ke-9. Allah berfirman, faqalu, dan mereka berkata, salah di ayat ke-9-nya, tsumma, kemudian, sawahu, dia menyempurnakannya. Ini masih berbicara hal yang sama berkenaan dengan penciptaan Adam. Kemudian dia menyempurnakannya, wa nafakha, dan dia meniupkan,
fihi ke dalamnya, mirruhi dari ruhnya, dari sumber hidup yang berasal dari Allah. Wa ja'ala, dan dia menjadikan lakum bagi kalian as-sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan fuad. Qalilan ma, akan tetapi sedikit sekali, tashkurun, kalian itu bersyukur. Ya. Jadi ketika manusia itu sudah diciptakan, sudah disempurnakan kejadiannya berupa bentuk fisiknya dari mulai tangan, kaki, kepala, perut, dan seluruh organ-organ di dalam tubuhnya. Artinya bentuk fisiknya sudah sempurna. Kemudian Allah meniupkan di dalamnya itu ruh, energi dari Allah, sumber hidup dari Allah. Nah, kemudian ketika dia lahir, manusia itu lahir, manusia itu hidup. Dengan lahirnya manusia, wajalah, kemudian dia dijadikan, ya, bukan kholaqo, ya, tapi ja'ala. Kalimat yang dipakai itu ja'ala, artinya menjadikan, bukan menciptakan tapi menjadikan, membuat berfungsi. Lakum bagi kalian itu as-sam'a, pendengaran. Jadi ketika manusia lahir itu baru pendengarannya itu berfungsi, sam'a. Wal absara, dan juga penglihatannya berfungsi, pendengaran, penglihatan. Wal afidah, dan perasaan. Afidah itu perasaan. Nanti kita bahas perbedaannya antara afidah dan qalbu. Ya. Di dalam Al-Quran, baik afidah maupun qalbu itu diartikan hati. Tapi nanti ada perbedaan yang khusus antara qalbu dan afidah. Dalam hal ini yang Allah sampaikan, Allah memfungsikan daripada pendengaran, penglihatan, dan afidah, rasa yang berhubungan dengan pendengaran dan penglihatan. Qalilama, tetapi sedikit sekali tashkurun, kalian itu bersyukur. Ya. Ini berkenaan dengan ruh lagi. Jadi manusia terdiri atas jasad dan ruh. Dan yang paling utama berkenaan dengan ruh itu Allah terangkan di dalam surat Al-Isra, di surat ke-17, di ayat ke-85 Allah berfirman di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad, anir ruh, tentang ruh. Apa itu ruh? Qulir ruhu, katakanlah ruh itu min amri, termasuk dari urusan Robku. Wa ma utitum, sedangkan kalian tidak diberi minal ilmi, pengetahuan, illa qalilan, melainkan sedikit. Pengetahuan mengenai ruh tersebut melainkan sedikit. Jadi Allah itu menyampaikan pengetahuan akan ruh itu cuma sedikit sekali berkenaan dengan ruh. Salah di antaranya adalah bagaimana manusia itu setelah diciptakan itu ditiupkan ruh ke dalam tubuhnya, diberikan sumber hidup
ke dalam tubuhnya. Kalau gambaran kemarin berkenaan dengan komputer dan robot itu diberikan listrik sehingga bisa hidup. Maka ruh itu adalah sebagai sumber hidup bagi manusia. Dan karena Allah sudah berfirman bahwasanya pengetahuan tentang ruh itu hanya sedikit sekali, maka kita tidak perlu untuk mengorek-ngorek, cari lebih banyak, cari tahu lebih banyak berkenaan dengan ruh. Maka kedepannya berkenaan dengan ruh ini juga tidak akan kita bahas lebih banyak. Cukup Allah yang tahu berkenaan dengan ruh tersebut. Kemudian unsur yang ketiga dari diciptakannya manusia adalah nafsu atau nafsiyah. Banyak sekali ayat-ayat berkenaan dengan nafsiyah ini. Ini yang akan kita bahas lebih jauh nanti. Berkenaan dengan nafsiyah. Apa itu nafsiyah? Apa itu hubungannya dengan qalbu, hubungannya dengan fuad, dengan ahwa atau keinginan, berkenaan dengan akal dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Salah satu contoh yang Allah terangkan berkenaan dengan nafs itu ada di surat Asy-Syam. Di surat Syam di ayat ke-7 Allah berfirman, Asy-Syam ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsu, dan demi jiwa, wa masawwaha, dan serta penyempurnaannya. Allah berjanji atau sebagaimana halnya Allah berjanji dalam watini, ya, demi pohon tin, waduha, demi waktu duha, wal asri, demi waktu dan sebagainya. Ini ada kalimat perjanjian atau kalimat sumpah dari Allah. Wa nafsiu, dan demi jiwa, wa ma sawwaha, dan penyempurnaannya. Sawaha itu bukan berarti sempurna, jiwa itu nantinya akan menjadi sempurna, tapi makna sebenarnya adalah jiwa itu terus mengalami perkembangan, pertumbuhan, sehingga terus akan berkembang sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan informasi-informasi pengetahuan yang masuk ke dalam jiwa tersebut. Terus berkembang. Nanti akan kita bahas apa yang mempengaruhi perkembangan dari jiwa tersebut, karena banyak sekali Allah terangkan di dalam ayat-ayat Quran. Itu berkenaan dengan sedikit berkenaan dengan unsur yang menjadikan manusia, yaitu jasad, ruh, dan nafs atau jiwa. Insya Allah kedepannya kita akan lebih jauh, lebih banyak berbicara berkenaan jiwa. Untuk kajian atau pembahasan pada kali ini ya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.